Cerita pilu seniman lukis. Pesanan tak jadi dibeli padahal sudah rampung. Uang pelanggan cuma ratusan ribu, mintanya seperti karya maestro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di dalam berita unik seni. Kali ini saya akan membacakan berita dari dream.co.id yang ini kontras dengan kisah pelukis Indonesia yang laku 4,5 miliar. Insya Allah akan kita bahas besok ya. Nah, hari ini kita bahas dulu tentang berita ini, cerita pilu seniman lukis yang ditulis oleh Dinda Permatasari. Ini di websitenya dream.co.id. Ini gambarnya, sumbernya dari TikTok, Badrus pelukis ikhlas. Nanti teman-teman bisa mencari di TikTok ya. Terima kasih Mas Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah hadir. Meski tak jadi dibeli, pelukis ini tetap bersyukur. Dream. Akan ada suka dan duka di setiap pekerjaan seseorang, termasuk seorang seniman lukis. Untuk menciptakan suatu karya seni yang indah sesuai dengan permintaan dan selera pelanggan, tentu bukan pekerjaan mudah. Terlebih lagi, hasil lukisan itu baru akan terlihat jika sudah selesai dibuat setelah melalui beberapa proses pembuatan yang panjang. Tak hanya berbekal kemampuan untuk menciptakan karya lukisan, juga membutuhkan modal alat-alat yang banyak dan juga waktu yang tidak sebentar. Apalagi memang sekarang material untuk melukis ya, cat itu wes mahalnya nggak karuan ya. Kanvas itu 1 meternya aja sudah ratusan ribu ya, dan juga yang jutaan, yang ratusan sudah lumayan. Cat satu warna juga paling tidak ya satu tube seratusan lah ya yang lumayan. Memang mahal, material lukisan memang mahal. Ini gambarnya, perjuangan senimannya ada suka maupun duka. Ini screenshot dari TikToknya Badrus Pelukis Ikhlas. Meskipun begitu, ternyata tak semua lukisan yang dibuat itu bisa laku di pasaran. Terkadang ada pelanggan yang menilai hasil lukisan tak sesuai dengan harapannya. Nanti teman-teman silahkan yang mau komentar, mau curhat, mau ya bertanya, silahkan di live chat ya, bisa menulis di live chat ya. Insya Allah kita akan bahas berita unik seni, saya coba update setiap hari gitu teman-teman ya. Seperti dialami oleh seorang pelukis pada video yang diunggah akun TikTok @badrus_pelukis_ikhlas yang satu ini. Dalam video itu seorang pria menceritakan perjuangannya menjadi seorang seniman menjual lukisannya. Sambil merekam lukisan pemandangan yang telah ia buat di depannya, pelukis itu menyampaikan bahwa karyanya tak jadi dibeli oleh customer yang memesannya. Jadi pemesannya ini sudah memesan tetapi karyanya sudah jadi malah nggak jadi beli. Kenapa? Ini perjuangan senimannya ada suka maupun duka. Ini screenshot dari TikTok ya. Sebab pelanggan yang tak lain juga adalah temannya sendiri itu menganggap hasil karya lukisan pemandangan tersebut kurang bagus karena ia tidak jadi membeli. Karena itu ia tidak jadi membelinya dan hanya membayar ongkos cat membuat lukisan itu. Ini karyanya. Ya saya tidak akan membahas karyanya lah ya. Saya tidak akan membahas dari segi seni. Saya nggak akan. Kita bahas dulu apa ya memang apalagi untuk ini ya pelukis-pelukis yang menjajakan lukisannya di jalan. Ya, memang teman-teman yang sudah bisa menghasilkan uang dari dunia seni lukis, baik dari lukisan maupun yang lain, mungkin ada baiknya juga mensupport pelukis-pelukis yang seperti ini ya, dengan membelinya. Kadang saya juga pernah membeli lukisan ya yang apa ya istilahnya ya, ya meskipun tidak saya pajang gitu ya, tetapi ya paling tidak mensupport pelukisnya ya, karena ya kasihan juga sih.
Sebab pelanggan yang tak lain sudah ya tadi ya, sekarang ini. Sang pelukis mengeluhkan, mungkin temannya yang memesan berharap bisa mendapatkan hasil lukisan seperti karya maestro dunia, namun dengan harga ratusan ribu rupiah saja. Nggak tahu saya harganya berapa ya. Memang istilahnya ora cocok ya memang kalau kita lihat, ya saya sering bertanya-tanya pada pedagang lukisan yang menjajakan di jalan-jalan itu ya. Kalau pedagangnya saya masih mending ya, kalau pelukisnya langsung itu yang saya sering tidak tega ketika yang langsung menjajakan adalah pelukisnya itu. Ini ya saya tekankan lagi. Sang pelukis mengeluhkan, mungkin temannya memesan berharap bisa mendapatkan hasil lukisan seperti karya maestro dunia, namun dengan harga ratusan ribu rupiah saja. Ini komentarnya, ya perjuangan seorang pelukis memang berat ya. Ini ada pesanan dari teman, cuma bayar catnya doang. Ongkos cat. Saya nggak tahu apakah ongkosnya cat ini sudah bisa untuk beli cat atau belum. Gak jadi diambil karena kurang bagus. Mungkin yang diharapkan karya maestro dunia, tapi harganya cuma ratusan ribu. Kata seorang pria yang merekam videonya. Ini Rembrandt karya Bade. Maksudnya apa ini? Melukis maestro dunia dan karyanya. Ini TikTok juga ya. Meskipun demikian pelukis itu tetap bersyukur. Ini penting ini. Ya bagaimanapun kehidupan ya tetap mesti disyukuri ya. Meskipun demikian pelukis itu tetap bersyukur sebab pelanggannya tidak meminta uang muka DP yang sudah dibayarkan untuk dikembalikannya. Ia menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari perjuangannya sebagai seniman. Ya kalau DP memang digagalkan oleh pemesan ya memang sudah tidak ditarik lagi. Tapi gak apa-apa lah, namanya perjuangan. Ya alhamdulillah DP-nya nggak diambil pungkasnya. Usai diunggah, video itu kemudian viral di media sosial dan menuai berbagai tanggapan warganet di kolom komentarnya. Semangat Pak, ini komentarnya ya. Semoga karya Bapak bisa lebih dihargai orang banyak. Amin, amin, amin. Allah, amin. Tulis akun @NII di kolom komentar. Ini NI-nya bukan Azaitun lah ya. Beda lah ini. Sedang tidak membahas itu ya. Oke. Masya Allah luar biasa. Terus berjuang ya Pak. Saya yakin Allah punya rencana terbaik buat Bapak. Tulis @Edi Lombok SSB. Amin ya. Semoga Pak Badrus tadi mendapatkan yang terbaiknya. Kalau rezeki itu insya Allah ya bisa dari manapun ya. Nggak harus dari lukisan. Keren Pak. Semangat. Saya tahu itu bila buta lukisan itu butuh perjuangan. Tahu ini maksudnya apa? Tulis akun Alif Hafiz. Semangat Pak, karya seni gak ada yang jelek. Tulis akun Satria Celi. Kalau ini perlu kita diskusikan di dalam kuliah estetika. Apakah benar karya seni gak ada yang jelek? Beda ya. Oh ini gambarnya ini. Coba ya, ada suaranya nggak? Ini ada pesanan dari temen yang istilahnya cuma bayar catnya doang. Ongkos cat nggak jadi diambil ya, karena kurang bagus. Mungkin yang diharapin mungkin karya maestro dunia, tapi harganya itu cuma ratusan ribu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya perjuangan ya, alhamdulillah DP-nya nggak diambil. Oke, itu aja. Jumpa lagi dengan Van Gogh. Oke. Ya sekarang saya baca ini dulu ya. Saya baca teman-temannya. Mas MSR, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Denny, izin nyimak turut prihatin Om atas kejadian ulah hacker kamu. Oh ini yang semalam ya. Mohon maaf teman-teman. Semalam ada hacker yang menghack Artistok seniman Painting Explorer. Tapi alhamdulillah sudah bisa saya edit. Saya edit langsung di YouTube-nya dan sekarang bisa dinikmati yang bagian yang enggak karuan itu sudah terhapus ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas MSR ya atas ucapannya.
ide cemerlang, semangat cari duit buat melukis sepuasnya, ya betul. Nah, ini bagus ini Mas, apa namanya, Mas ide cemerlang ya. Jadi saya itu dulu, nah ini jadi malah curhat saya. Waktu, eee, apa namanya, awal-awal kuliah atau akhir-akhir kuliah lah, kuliah terus mau, apa, mau ini ya, mau sudah ya mau keluarga gitu ya. Itu dulu memang ada ada dua jenisnya. Jadi, mencari duit dengan melukis atau melukis atau melukis untuk mencari duit atau mencari duit untuk melukis. Nah, beberapa teman saya ada yang, bekerja di apa namanya, di lukisan pesanan gitu ya. Jadi, dia bikin, lukisan pesanan, terus waktunya habis itu untuk membuat, pesanan lukisan itu. Jadi lukisannya dia sendiri malah nggak tergarap. Nah, sementara saya memilih, saya coba nyari, ya ada hubungannya dengan seni lukis, tetapi tidak melukis, tidak menjual lukisan, maksudnya tidak membuat pesanan lukisan. Nah, saat itu saya mengajar, mengajar di 11 TK, 11 taman kanak-kanak. Jadi dari pagi sampai sore kan ada TK yang full day itu kan. Wah, itu ya alhamdulillah selesai ngajar ya di rumah melukis karena sudah nggak ada hubungannya lagi kan, tidak membawa eh, kerja, tidak membawa pulang pekerjaan yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah senang itu setelah apa setiap lebaran itu ya dapat 11 bingkisan THR setiap lebaran. Ya, tapi kan macam-macam ya. Saya juga apa namanya untuk teman-teman yang mengambil pesanan itu juga saya menghormati juga ya. Ya yang penting bisa membagi waktu. Tetapi kan biasanya memang agak susah ya karena sudah habis waktunya sampai rumah itu untuk membuat pesanan lukisan. Ide cemerlang. Ini bagus ide cemerlang. Mas Ayam Laut, sangat mewakili Pak. Saya juga di rumah ada 7 lukisan, mangkrak gak dibayar, tapi tetap santai, rezeki sudah ada porsinya masing-masing. Mas Kiki, ini karyanya luar biasa, bagus-bagus. Sekarang sedang mengikuti pameran disrupsi membumi. Malah begini, ini ya, apa sisi lain lah. Ya. Saya pernah mengunjungi, mungkin pernah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa ya, saya sampaikan lagi. Saya pernah mengunjungi eh, museum museum Basuki Abdullah, Museum Basuki Abdullah di Jakarta. Wah, itu sampai ke sana kecewa karena lukisannya elek-elek, lukisannya jelek-jelek. Lukisan-lukisan yang bagus, masterpiece-nya udah laku semua, sudah tidak ada di museumnya. Yang tersisa ya sisa-sisa lukisan. Sementara saya pernah mengunjungi juga museum yang di Solo itu Sudarso ya, Museum Sudarso. Iya, Sudarso ya. Nanti kalau ada yang apa salah tolong di ya dikoreksi ya. Itu wah skuarnya apa banyak itu banyak sekali kan ruangannya luas karyanya yang bagus-bagus juga masih banyak. Nah saya bayangkan wah ini orang payu malah iso nggak museum kan gitu kan. Nah ini Mas Kiki kesempatan Mas Kiki kan punya kerjaan yang lain. Wah karyanya disimpan gitu dijadikan museum. Wah itu malah malah apa ter terkumpul gitu ya. Tapi lenggai museum ya dari yang lain atau dari sebagian karyanya itu lebih bagus ya. Mas Congput, selamat sore Pak. Terima kasih Mas Congput ya. Mas Congput ini yang semalam ikut sebagai apa pembicara artis stoknya. Mas Rino Iskajaya, Assalamualaikum salam Pak dosen hadirnya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Rino. Rekan-rekan, ini kontras dengan berita yang sekarang sedang viral. Insya Allah besok ya, besok kita bahas yaitu karyanya Christine Aichu yang laku 14,5 miliar dilelang di Bali. Mengapa bisa begitu? Nah, saya kalau langsung saya jadikan konten dengan ini nggak enak lah ya. Besok kita bahas sendiri, insya Allah. Mengapa begitu? Adakah teori yang bisa menerangkan? Nah, oke.
sampai ketemu besok nggih teman-teman ya. Dan besok sore teman-teman silakan yang mengikuti kuliah seni lukis abstrak, besok sore kita lanjutkan lagi. Sore ya jam 4 lah ya, jam segini ya. Jam 4 atau setengah 5. Kuliah seni lukis abstrak sampai ke penilaian tugas 4 tekstur nyata, dan insya Allah kita akan membahasnya ya besok. Saya tunggu teman-teman. Kemarin Mas Sabdasu peserta kuliah seni lukis abstrak, mahasiswa seni lukis abstrak, membuat ide bagaimana kalau yang abstrak ini pameran juga ya. Besok kita bahas ya, besok kita bahas sore. Nah terus yang Christine Acho lukisannya 4,5 miliar itu besok ya. Besok mungkin siang atau sebelum pagi, jam 10 lah coba ya, jam 10. Tapi biasanya kalau jam 10 itu masih pada sibuk ya, jadi nggak merespon ya, nggak apa-apa ya. Wah ini sepertinya pertanyaan mana ini? Pertanyaan malam tadi Pak, soal pencapaian karya mana ini ya? Nah. Ini seperti pertanyaan saya malam tadi Pak, soal pencapaian karya laku. Oke, sebenarnya begini ya teman-teman ya, sebenarnya laku dan karya yang istimewa itu tidak secara langsung terkoneksi ya, tidak secara langsung. Meskipun ada hubungannya, tapi tidak secara langsung terkoneksi. Mengapa ya? Karena ada hal-hal tertentu yang membuat karya itu laku. Nah besok lah ya, besok kita bahas di berita yang sedang viral, yaitu lukisannya Christine Acho. Baik teman-teman, terima kasih. Oh ya ini Mas MSR ya, Pak Denny, maaf ada, bentar, saya baca di sini aja. Pak Denny, maaf ada bedanya gak cari duit dengan melukis dengan cari duit buat melukis dalam perspektif karya. Nah ini ya sekali lagi, berbeda penilaian antara karya ya, nilai artistik karya dengan jual beli karya, Kalau menilai karya itu ya ya ini standar kan ya, standar kampus lah ya, standar akademisi, standar kampus. Ya yang dinilai ya mempertimbangkan unsur-unsur artistik, dikomparasi langsung maupun tidak langsung ya dengan karya-karya yang ada di dalam sejarah seni rupa. Nah, itu kan. Itu yang dibahas. Nah, sementara karya yang laku itu kan sebenarnya juga penilaian terhadap suatu karya oleh seorang kolektor. Nah, gitu kan. Jadi kalau di kuliah itu penilaian karya oleh seorang akademisi. Kalau di balai lelang misalnya penilaian karya oleh seorang kolektor. Nah, yang digunakan untuk hasil penilaiannya kalau di kuliah kan angka A, B, C, C min. Kalau kolektor hasilnya ya uang itu kan, sekian juta, sekian miliar, sekian triliun gitu. Tentu kurator atau kolektor tidak begitu saja ya, kalau sudah mengeluarkan uang yang banyak pasti akan mempertimbangkan macam-macam. Nah untuk itu teman-teman, besok saya akan membahas karyanya Christine Acho dengan perspektif sosiologi seni. Dengan perspektif sosiologi seni pernah saya bahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk kasus ini, kasus yang baru. Bagaimana perspektif sosiologi seni melihat karya yang laku itu. Nah gitu nggih. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti video ini. Terima kasih sudah komentar, sudah subscribe, sudah like, sudah gabung di Kampus Lukis Painting Explorer. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.